Oke, Bapak Ibu, izin untuk memulai acara pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Erma yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan peserta dan anggota komunitas guru inovatif, dedikatif, inspiratif yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita manjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa sama-sama duduk di sini di ruang virtual ini untuk belajar bersama bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan dan praktik baik itu akan sama-sama kita coba lihat bersama, kita gali bersama, dan semoga nanti ada hikmah dan pelajaran baru yang bisa kita temukan dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Salawat dan salam juga tidak lupa kita junjungan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah suri taulan terbaik dan semoga kita diberi kekuatan untuk menjalani setiap sunnah dan teladan yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semua, di sini sebelum acara kita mulai, saya sebagai moderator akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan kesepakatan webinar. Yang pertama, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Yang kedua, susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, nanti ada penyampaian teknis tata cara pengisian daftar hadir dan pengunduhan sertifikat, dilanjutkan dengan pembukaan. Kemudian kita akan mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya, disusul dengan materi, kemudian nanti diikuti dengan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk informasi, nanti pemateri akan menyampaikan materinya sekitar waktu 60 menit atau sekitar 1 jam. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab, diskusi, dan dialog dengan narasumber langsung sekitar 30 menit. Ya, harapannya nanti waktu ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu untuk menggali apa yang sudah dipaparkan dan nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasikan dan kemudian nanti bisa bertanya pada narasumber tentang 1, 2, 3 poin yang mungkin masih belum difahami ataupun perlu digali lebih dalam lagi. Baik, yang pertama adalah teknis tata cara pengisian daftar hadir dan penggunaan sertifikat. Bapak Ibu semua, di sini daftar hadir akan kita bagikan ketika nanti sesi tanya jawab di itu. Silakan nanti bisa fokus terlebih dahulu mengikuti paparan dari narasumber. Silakan Bapak Ibu fokus, kemudian nanti daftar hadir akan disampaikan ketika diskusi berlangsung. Yang kedua, setelah pengisian Google Form, silakan Bapak Ibu untuk mengecek kehadirannya di list kehadiran pada microsite yang sudah disediakan. SID WebGD. Ya, Bapak Ibu nanti di sana bisa dilihat. Dan nanti dari menemukan adanya nama Bapak Ibu di sana. Ya, pastikan nama Bapak Ibu sudah di sana sesuai dengan timestamp ataupun waktu pengisiannya. Yang ketiga, kesalahan penulisan seperti kesalahan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta itu sendiri. Selanjutnya, setelah penutupan, komunitas belajar tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir dan alasan apapun. Ya, jadi Bapak Ibu silakan disimak dengan baik, kemudian direncanakan kira-kira nanti jam berapa tanya jawab dimulai dan nanti bisa bersiap untuk pengisian daftar hadir pada sesi tanya jawab yang tadi sudah disampaikan di awal. Yang terakhir, sertifikat dapat diunduh pada microsite secara langsung pada saat acara selesai. Kemudian ketika nanti ada kendala, izinkan kami dari penyelenggara untuk menyelesaikan administrasi dalam waktu 3 hari setelah acara dimulai. Tapi harapannya tidak ada kendala dan sertifikat bisa langsung Bapak Ibu unduh sebelum acara ditutup. Baik Bapak Ibu, itu adalah kesepakatan webinar yang sama-sama kita nanti jaga dan sama-sama kita nanti
pegang teguh. Berikutnya yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah kita sama-sama untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita dan memupuk patriotisme. Semoga apa yang didengarkan, hikmahnya bisa mengingatkan kita pada perjuangan-perjuangan pahlawan dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Oke, sebentar. Izin untuk mengulangi, sepertinya soundnya lupa untuk diaktifkan. Oke. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama terkait dengan Indonesia Raya tersebut. Asal berikutnya yaitu materi yang langsung akan dibawakan oleh narasumber kita. Ada Bu Erma yang sudah standby di sana. Sebelum materi dimulai, Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan eh, apa namanya ya, wawasan lah ya. Di webinar sebelumnya ada pemateri kita ada Bu Giri. Beliau masuk 5 besar juga, kalau nggak salah di nomor 3 atau 4, sama-sama dari SMA juga, dari SMA Mbak 2 Batang, Jawa Tengah. Ya, karya beliau tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengangkat tentang student agency juga, kemudian ada juga terkait dengan eh, apa namanya elemen-elemen berdiferensial lainnya. Nah, yang menjadi menarik buat saya titik poinnya adalah eh, apa yang beliau lakukan itu sangat saintifik. Jadi banyak sekali data. Namun yang dilakukan oleh BUMN ini agak sedikit berbeda dan menurut saya lebih aplikatif untuk kita sama-sama dengarkan dan sama-sama coba gali lebih dalam gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan adanya pembelajaran berreferensi itu eh, kompleks, harus ada statistik, harus ada angka, harus ada ini dan itu. Tapi nanti Bu Erma akan membawakan pembelajaran preferensi yang mungkin lebih user friendly gitu ya. Coba nanti kita sama-sama gali. Apakah yang saya pikirkan ini sama atau tidak? Langsung saja kepada beliau. Langsung dengan Ya, terima kasih Pak Yusron. Suara saya masuk, Pak? Aman? aman, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya tadi sudah underestimate nih. Pasti pesertanya dikit nih Pak Yusron. Karena apa? Karena kan
materi ini kemarin sudah saya sampaikan ketika saya ada di apa namanya Jatim ya BPKP sosialisasi tentang guru inovatif itu. Jadi ada Jambore GTK dan saya ngisi materi di situ. Jadi saya rasa wah ini agak agak sedikit pasti nanti pesertanya jadi mungkin saya akan private class gitu ya. Jadi kita banyak diskusi aja, nggak banyak materi. Rencananya seperti itu. Tapi alhamdulillah ini sudah ada 32 orang. Jadi saya sudah wah dikit ini enggak apa-apa lah gitu. Terus kemudian tadi juga sempat di-share untuk teman-teman juga di PGRI kebetulan di Malang itu juga saya ngisi lagi. Jadi kebetulan teman-teman ada yang saya ikut di yang PGRI aja ya, nggak ikut yang malam ini gitu katanya. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Berapapun pesertanya kita akan on karena saya sudah untuk 1 minggu ya Pak Yusron ya. Karena kemarin ada timnas jadi saya mohon izin Bapak Ibu, kemarin harusnya saya ngisi di hari Selasa kemarin, ya harusnya. Tapi karena ada timnas dan saya juga pecinta bola ceritanya, saya izin ke Bapak Ketua, Pak Yusron ini, Pak, mohon izin saya Selasa depan, saya bilang gitu. Jadi terima kasih antusiasnya. Alhamdulillah 33 orang, berarti ada sekitar 30 orang ya Pak Yusron yang sudah bersedia untuk bergabung malam-malam juga untuk berbagi informasi. Jadi nanti saya hanya share sebentar aja Bapak Ibu. Kalau memang misalnya kita bisa sharing, banyak tanya jawabnya akan lebih enak. Gitu ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Hmm. Eh, Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu. Nah, oke, terima kasih. Bapak Ibu, boleh ya saya agak pamer sedikit untuk perkenalan diri saya. Tadi sudah dijelasin sama Pak Yusron, tapi pasti dimanapun saya berada, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Erma Widayanti dan saya dari SMA Negeri 8 Malang. Itu pasti akan saya bawa kemana-mana. Baik, Bapak Ibu, untuk prestasi saya rasa yang tidak terlalu ini ya, bagaimana kita mendapatkan perolehan hasil sesuatu itu dan bagaimana saya bisa menjadi pemateri di malam hari ini khususnya ya kan, itu kenapa? Jadi saya berharap Bapak Ibu itu nggak istilahnya apa ya? Saya mendapatkan materi dari siapa nih? Kayak gitu. Jadi paling tidak adalah yang bisa dibanggakan. Oh, pemateri saya seperti ini. Jadi nanti kita bisa sharing-sharingnya lebih banyak. Yang pertama pastinya sudah dituliskan di flyer ataupun di pamflet yang sudah di-share Bapak Ibu bahwa saya juara 1 guru inovatif SMA yang di Jawa Timur dan mewakili terbaik di Guru Inovatif Apresiasi HGN Nasional 2023. Dan ketua saya tadi Bapak Ibu komunitas belajar ini adalah Guru Inspiratif Nasional juga 2023. Jadi kita kenal di sana. Oh, kenalnya kita di ini ya Pak ya, Anugerah ASN kemarin kebetulan. Di Anugerah ASN. Jadi nanti beliau harus ngisi juga Bapak Ibu, nggak hanya saya. Baik, langsung aja kita akan ke materinya Bapak Ibu. Saya kok seneng ya hari ini, malam ini saya seneng nih. Oke, pembelajaran diferensiasi dampak sosial informatika dengan tema anti-bullying di kalangan pelajar. Itu yang saya bawa kemana-mana. Kenapa? Satu, kurikulum merdeka memang rohnya itu ada di pembelajaran diferensiasi. Dan seperti kata Pak Yusron tadi, banyak orang mengartikan pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang kita itu mengkotak-kotakkan. Kita itu harus memfasilitasi siswa dengan banyak hal. Kita itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak mindset-mindset yang kadang membuat guru itu menjadi terbebani dengan adanya pembelajaran diferensiasi. Ada lagi juga Bapak Ibu yang selalu data ya, statistik gitu. Bagaimana sih diferensiasi itu? Diferensiasi itu berapa persen anak yang memiliki gaya belajar A, anak yang memiliki gaya belajar B, anak yang memiliki gaya belajar C. Tahu juga dari asesmen awal, kemampuannya kognitif level A, level B, level C. Nah, kita sudah dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Ini yang kebanyakan terjadi di pendidikan saat ini. Jadi ketika berbicara pembelajaran diferensiasi, pasti mereka akan bilang, ini level kognitifnya di mana nih? Kesiapan anak itu seperti apa? Asesmen awal hasilnya kayak apa? Kayak gitu. Yang kedua, gaya belajarnya seperti apa nih? Kayak gitu. Nah, di sini saya membawakan pembelajaran diferensiasi ini memang akan lebih apa ya Bapak Ibu? Kalau kita berbicara
lebih fleksibel, ya bisa dibilang seperti itu. Tapi nanti penerapannya mungkin Bapak Ibu bisa apa ya, menyesuaikan dengan kelasnya, dengan tingkat levelnya. Saya tadi cek di sini ternyata alhamdulillah nggak hanya orang Jawa ya yang hadir. Kemudian tidak hanya di SMA, SD, tapi ada yang dari TK juga tadi. Saya sempat lihat ininya. Nah, kemudian karena di sini saya adalah guru informatika, jadi yang saya ambil adalah dampak sosial informatika. Ini diambil dari mana? Saya mengambil dari elemen informatika. Kan ada CP-nya tuh, ada 8 elemen, salah satunya adalah dampak sosial informatika. Kemudian anti bullying-nya di mana, Bu Er? Anti bullying-nya ini sebenarnya apa ya, istilahnya saya hanya mengkaitkan sesuatu yang lagi hype atau sesuatu yang lagi lagi eksis, lagi viral gitu ya, di dunia pendidikan saat ini. Nah, inilah yang menjadikan saya kemarin mengantarkan saya lolos di Jatim, kemudian mengantarkan saya menjadi guru inovatif nasional dan menyantarkan saya sebagai kandidat anugerah ASN kemarin di tahun 2023. Nah, implementasinya kayak apa Bapak Ibu? Nah, sebelum Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran, pada dasarnya ini kalau mau realita ya, realita. Pasti kita akan mengalami banyak hal. Contohnya, saya di informatika, saya harus bisa terkait pembelajaran diferensiasi. Saya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Anak-anak yang dulunya misalnya informatika hanya kita ajarin Excel dan Word, sekarang nggak bisa di situ. Mereka nggak bisa lagi kita paksa pakai PowerPoint, mereka sudah pakai Canva. Mereka ngitung udah banyak aplikasi. Mereka bisa menggunakan AI, ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Hal-hal itu semakin hari semakin berkembang dan kita harus tahu itu. Yang kedua, saya melihat terkait dampak atau banyaknya kasus bully. Bully ini tidak hanya kasus yang ada di Indonesia ya, tapi sebenarnya ini sudah mendunia. Tapi waktu itu Bapak Ibu saya mengambil latar belakang atau situasi terkait ini. Bapak Ibu bisa lihat di slide, itu ada data-data memang. Jadi sebelum saya mengangkat suatu kasus, pasti akan saya cari dulu, riset dulu nih datanya dari mana. Kemudian dari situ barulah kita penetrasi internet di Indonesia ini kayak apa sih? Nah, penetrasinya waktu itu datanya karena waktu itu 2023, saya ngambilnya di tahun 2022. Seperti itu, karena 2023 kan masih proses. Nah, kejadian ini kita inputkan apakah di sekolah kita, apakah di lingkungan kita, hal ini terjadi bullying. Oh, ternyata benar. Ternyata memang ada, apakah kamu pernah membuli temanmu atau orang lain? Jenis bullying itu macam-macam, Bapak Ibu. Dan ini saya nggak sendiri ya, saya belajarnya dari guru BK, saya tanya-tanya kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu, untuk membentuk suatu pembelajaran yang menyenangkan, coba cari situasi apa sih yang lagi hype di anak-anak yang bisa kita angkat atau kita ambil hikmahnya atau kita bisa mengkaitkan dengan kehidupan mereka. Karena apa? Pembelajaran yang memang situasinya itu mirip dengan apa yang mereka jalani, apa yang mereka alami, itu akan interest gitu. Ketika saya bilang anti bullying, anak-anak sudah, oh iya, itu loh Bu, teman saya tuh sukanya manggil nama ayah saya nggak suka kayak gitu. Mungkin beliau, mungkin dia itu sebagai korban bullying ya, tapi ketika ditanya, kamu pernah nggak membuli temanmu? Enggak, saya nggak pernah. Diemin teman pernah nggak? Iya, itu termasuk bully, silent bullying kayak gitu. Akhirnya mereka, oh iya tabu, penasaran dengan hal itu. Temanya di sana dulu. Nah, barulah kita harus sebagai guru ya, sebagai guru pastinya kan ada perencanaan pembelajaran. Kalau kita ingin merencanakan pembelajaran diferensiasi, pahami dulu bahwa diferensiasi itu sebenarnya ada 3 hal, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, dari konten biasanya memang konten ini kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini saya memang rule-nya itu ya masih saklek ya. Kita menyediakan media pembelajaran dengan 3 jenis yang untuk auditori, visual, kinestetik kayak gitu. Dapat hasilnya dari mana? Hasil diagnostik test. Atau Bapak Ibu, diagnostik test ini biasanya itu kan ada gaya belajar, tapi perlu diingat atau perlu diketahui juga, saya sudah beberapa tanya ya, riset juga dari beberapa guru BK, kemudian ada psikolog juga menanyakan terkait apa namanya gaya belajar itu tidak saklek
Anak bisa saja sekarang misalnya saya auditorial, bisa jadi nantinya saya akan menjadi visual karena perkembangan gitu ya, atau karena habit atau karena lingkungan seperti itu. Sehingga kita menyediakan menyediakan tiga tiga apa jenis jenis pembelajaran diferensiasi konten ini memang tujuannya bukan satu orang untuk satu gitu. Nah, nanti saya jelasin. Makanya saya menyediakan digital cut tadi. Nanti saya jelasin dulu ya. Jadi hasil diagnosis tes itu kita diskusikan nih. Jangan Bapak Ibu sebagai seorang guru kita memang paham kelas kita, tapi saya minta Bapak Ibu tetap minta masukan, konsultasi itu penting dengan teman sejawat minimal. Atau kalau di saya kebetulan wakakur saya semapel ya, jadi saya sering koordinasi sama beliau. Jadi ini enaknya gimana, seperti apa, pembelajaran kayak apa. Kemudian menyediakan materi pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, saya tidak menyediakan materi pembelajaran anti bullying dulu. Tapi yang sesuai elemennya tadi, dampak sosial informatika. Di CP-nya ada profesi di bidang informatika. Nah, ini yang saya ambil waktu itu. Dan kemudian membuat media yang menarik. Ya, membuat media yang menarik ini macam-macam. Di sini saya bawa digital card itu. Digital card apa sih? Jadi di sini hanya sebagai media pembelajaran dalam bentuk kartu. Bentuknya dulunya saya pengennya kayak ungu warna-warni. Saya sedianya 3 warna. Kalau misalnya apa visual saya kasih warna merah. Kalau misalnya dia kinestetik saya kasih warna kuning. Kalau misalnya auditorial saya kasih warna biru. Waktu itu seperti itu. Awal mula saya membuat digital card. Tetapi ya itu tadi, ternyata setelah saya riset dan saya tanya beberapa guru BK dan juga teman yang psikolog itu tadi, gaya belajar bisa berbeda-beda. Kalau saya pakemkan satu hanya untuk satu orang, ini bukan diferensiasi namanya. Ini tidak memfasilitasi namanya. Jadi diferensiasi kita nggak pakem. Akhirnya saya jadikan satu. Nah, kemudian saya membuat modul ajarnya. Digital card-nya seperti ini, Bapak. Oh, sorry. Oh, ini benar. Diferensiasi konten. Di mana ini, kertas ini, kalau saya scan menggunakan handphone, akan muncul infografis. Ya, infografisnya isinya baru ada tombol. Tombol untuk materi dalam bentuk audio, materi dalam bentuk video, materi dalam bentuk artikel. Inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Kita menyediakan konten yang berbeda-beda untuk memfasilitasi peserta didik. Tapi ingat, tidak mengunci peserta didik hanya satu apa ya gaya belajar tadi. Maka kenapa kemarin ini menjadi suatu media yang inovatif? Karena rata-rata ya tadi, kalau kamu sukanya video kamu visual, kamu harus baca artikel, kamu auditorial hanya baca ini. Tetapi ketika disediakan dalam satu kartu, anak-anak, Bapak Ibu tidak akan pembelajaran lewat PPT lagi kan. Anak-anak di kelas saya akan bagi kartu, kita kocok gitu ya, kita bagi satu-satu. Silahkan silahkan keluarkan HP kalian dan scan. Nah, seperti itu. Jadi mereka belajarnya dari hasil dari barcode ini. Bu, saya pengen belajar. Saya ini kinestetik ya. Kinestetik itu kalau kita ini kan harus bergerak langsung ya. Gimana? Di situ saya sediakan di video sih. Gimana implementasinya. Di video itu pun Bapak Ibu saya tidak menyediakan sendiri. Tidak semua saya rekam sendiri. Saya bilang ke Dewan Juri, kita punya keterbatasan, guru punya keterbatasan waktu. Sehingga saya mencari referensi dari YouTube, tapi saya mencantumkan link aslinya. Jadi itu linknya langsung ke YouTube-nya orang, bukan ke YouTube saya yang istilahnya dibuat-buat, bukan. Nah, saya sampaikan kayak gitu. Nah, kemudian anak bisa jadi dia mempunyai gaya belajar kinestetik visual atau visual auditorial atau campuran gitu ya. Nah, dari satu kartu ini mereka bisa semuanya. Maka dia memfasilitasi diferensiasi konten. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ingin menambahkan diferensiasinya, saya tambahkan infografis, saya tambahkan PPT dalam bentuk Canva, saya tambahkan, silahkan Bapak Ibu. Itu bebas. Yang penting kita menyediakan diferensiasi konten di sini adalah menyediakan konten yang berbeda-beda untuk memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik kita. Kemudian, diferensiasi proses. Nah, prosesnya, biasanya diferensiasi itu kan prosesnya identik dengan asesmen awal, ada pretest atau post-test, pretest atau asesmen awal ya.
Anak yang pintar kumpulin menjadi ketuanya, kumpulin sama yang pintar, yang kurang kurang. Atau juga biasanya kalau saya dulu masih pakai itu gini, yang pintar-pintar jadi ketua kelompok, yang belum bisa materinya atau levelnya masih di bawah akan bergabung. Jadi kayak kita pakai pembelajaran Jigsaw gitu ya, ada ketua-ketua-ketua. Jadi nanti ada pembelajaran teman sejawat. Tapi kalau saya, Bapak Ibu, diferensiasi prosesnya itu agak beda. Diferensiasi prosesnya adalah berdasarkan minatnya mereka. Kalau kita berbicara bakat, memang agak susah ya. Bakat dan minat saya bilangnya waktu itu. Tapi bakat itu kan yang muncul dari kita. Tapi yang namanya minat, keinginan. Kalau anak sudah ingin, oh saya pengen gabung ini, saya belum bisa nih. Tapi ketika digabungkan dengan teman-teman yang sudah mempunyai bakat, nah minat ini akan menjadi apa ya? Menjadi lebih lebih tajam dan mereka lebih belajar lagi. Contoh, oke, anak-anak udah tahu ya profesi di bidang informatika apa aja. Bisa jadi anak-anak kan ada kelompok gitu ya Bapak Ibu. Saya itu buat kartu ini sebanyak 12 jenis. Jadi ada 36 siswa, ada 3 berarti yang sama. Kemudian mereka akan bertanya ke temannya tanpa saya minta. Jadi kadang, kamu dapat apa? Oh, aku dapat desainer nih. Aku dapat content creator misalnya. Dia akan tanya sendiri, otomatis tanpa kita harus, tanya temanmu ya, itunya apa enggak. Mereka akan mempunyai rasa penasaran, karena kartunya cuma dapat satu-satu, akhirnya tukar, saling bertanya. Oke, kemudian profesi-profesi itu ditampilkan, kalian suka yang mana? Sekarang prosesnya, kalian buat kelompok yang minatnya sama. Bu, saya tuh loh suka ngomong, saya pengen buat podcast. Oke, saya punya teman ini. Jumlahnya akan berbeda. Iya, benar. Jadi, kita tidak memaksakan kelompok itu, kalau dulu kan problem based atau project based ya. Itu selalu guru membagi kelompok 1 sampai 5 orang ya dalam satu kelompok misalnya kayak gitu. Jadi kita akum aja 1 sampai 5 orang, lebih dari itu pindah kelompok kayak gitu. Tapi kalau di sini diferensiasi proses saya berbeda. Yang suka website ada berapa? 7 orang Bu, silahkan 7 orang. Yang suka podcast cuma 4 orang Bu, silahkan 4 orang. Yang mau editing Bu, saya suka ngedit, saya suka rekam Bu, cuma 2 orang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kita gabung ya, kamu nge-video temen yang lagi podcast misalnya. Yang desain ini agak banyak, kemarin itu sekitar 8 orang, 9. Nah, ada lagi yang suka acting gitu ya. Saya mau acting, Bu. Nanti saya pura-puranya gini. Kan kita anti bullying ya, Bu. Mau kayak gini. Boleh, silakan. 5 orang misalnya. Jadi benar-benar proses ini sangat berbeda. Diferensiasinya kelihatan sekali sesuai minatnya mereka. Nah, diferensiasi kontennya dapat, diferensiasi prosesnya juga dapat, maka kalau prosesnya sudah dapat, hasilnya Bapak Ibu, produk. Dari kelompok website itu biasanya kan ada yang suka nulis, ada yang cari gambar, bisa yang ngeling apa ya, hyperlink atau embed kayak gitu-gitu kan. Ada yang udah oh saya template-nya pakai ini. Jadi satu, jadilah hasil produknya website. Oh, saya nge-review film, Bu. Ada filmnya Semari Hasta gitu kan. Ada di Jendela Semari Hasta itu karya P5 teman anak-anak. Dari satu kelas mereka membuat film, kemudian ini direview sama mereka. Hasil reviewannya ditulis tuh, ya kayak reviewer kayak gitu. Nah, itu diposting di websitenya mereka juga. Nah, ini akan menjadi satu produk yang berbeda. Kemudian yang podcast, ini akan divideokan sama diedit sama temannya tadi yang suka ngedit, hasilnya adalah video. Dan yang desain pastinya adalah sebuah desain, poster, flyer, dan sebagainya. Yang temanya kembali lagi ke data awal, anti-bullying. Kalau mereka itu sudah di lingkungannya, iya ini bullying, oh ternyata kayak gini tuh kamu udah ngebully loh, nggak boleh kayak gitu, misalnya kayak gitu. Mereka tuangkan dalam produk-produk yang berbeda ini, itu selain tujuan pembelajaran kita tercapai ya Bapak Ibu, kita punya makna. Aku kamu Belajar siap anu nih. jadi bermakna. Aku pernah Bermaknanya laptop gimana? Bermaknanya adalah mereka ada si anu wis itu kayak orang loh. selain mereka Aku kan tahu, ada ini si mereka juga absen. bisa mengedukasi. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Jadi, eh, itu adalah proses yang saya lakukan. Namun Bapak Ibu, tidak hanya, tidak hanya dari hal itu aja. Ketika saya mengikuti lomba kemarin, pastinya ada namanya kolaborasi. Kita tidak bisa menjadi orang, kalau saya pribadi ya, kita tidak bisa menjadi orang yang selalu benar. Apa, oh ide saya bagus pasti benar. Enggak.
Jadi kemarin itu saya ada kolaborasi penilaian produk untuk asesmennya ya Bapak Ibu. Jadi saya tanya ke Budian selaku guru bahasa Indonesia, Budian ini postingannya anak-anak ada kurangnya enggak? Kata-katanya ada yang salah enggak? Misalnya kayak gitu. Jadi sama Budian di chat, ini Bu R harusnya bagian ini diganti kalimat ini. Itu saya tandai nih. Tapi yang mengganti bukan saya kembalikan ke anak-anak, ini masukan dari guru bahasa Indonesia, minta tolong ya, ini diganti gini, gini, gini. Karena kan dipublish tuh webnya, jadi pasti semua orang bisa baca. Untuk apa ya, membuat karya mereka itu lebih lebih bermakna, lebih apa ya, lebih bisa dibaca sama orang lain. Kemudian karena kontennya anti bullying, saya sendiri itu bukan ahli di bidangnya. Maka saya tanya Bu Fitri Kusrini atau guru ini waktu itu selaku guru BK. Dan juga untuk penilaian kualitas video, poster, itu saya kolaborasinya dengan Bapak Yudi Kristianto selaku guru informatika juga yang paham dengan hal itu. Jadi dari apa yang kita buat, kita perlu adanya, kalau kita bilang di kurikulum Merdeka kan refleksi ya Bapak Ibu. Tapi perlu refleksi, evaluasi, ini benar apa enggak. Barulah nanti ada refleksi dan testimoni. Ternyata digital card saya ini bisa digunakan di mata pelajaran yang lain. Oh, apa yang kita buat itu kalau bisa diadaptasi. Kemarin ada yang nelpon saya dari Lampung bilang, Bu Er, saya punya ide gini gini gini, tapi kan jadinya agak mirip ya dengan Bu Erma. Saya plagiasi enggak? Dia tanya seperti itu. Tapi saya bilang, Bapak, Ibu, semuanya waktu saya buat ini, misalkan Bapak, Ibu sekarang pun mau buat ini, digunakan di pelajaran Bapak, Ibu, mau buat barcode seperti ini, kemudian isi materinya kan pasti berbeda ya. Kemudian konten-kontennya pasti berbeda. Menurut saya itu bukan plagiasi. Saya malah suka kalau itu bisa bermanfaat gitu. Jadi kemarin dari guru matematika itu, oh ternyata ini bisa digunakan Mbak. Kemudian testimoni dari guru BK bahwa ternyata anti bullying ini berdampak ya. Anak-anak sekarang udah jarang loh yang manggil nama orang tuanya, udah jarang loh yang diamin temennya, kayak gitu-gitu. Kemudian ada postingan-postingan entah itu dari Instagram atau dari PMM saya atau dari YouTube, itu yang saya screenshot, saya tunjukkan bahwa oh responnya baik. Nah, tapi Bapak Ibu, makanya nanti ketika ada pembelajaran diferensiasi seperti apapun itu, perlu adanya refleksi dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Ini mau seperti apa sih? Nah, kalau saya waktu itu menyampaikan bahwa diferensiasi, pembelajaran diferensiasi ini bisa di materi yang lain. Kemudian saya kampanye anti bullying nih secara berkelanjutan dengan adanya evaluasi. Kemudian materi digital kan dengan tema yang lainnya dan diseminasi. Salah satunya kayak gini ya Bapak Ibu, saya diseminasi, saya menyampaikan ini mungkin ada beberapa kali yang sudah ikut materinya sama ya, mungkin kenapa yang disampaikan itu aja, bukan bukan apa-apa ya Bapak Ibu, karena ini yang saya angkat di nasional, ini yang apa ya mengantarkan saya bisa diseminasi kemana-mana bahwa ini bisa diadaptasi, bahwa pembelajaran diferensiasi itu ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan, nggak harus saklek harus A, B, C kayak gitu. Tapi yang namanya diferensiasi, ya kita pembelajarannya juga diferensiasi dong, harus berbeda kan. Nah, tambahannya adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang sederhana seperti digital card, kemudian materi-materi sederhana, tema-tema sekitar kita, itu menjadi pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita. Yang pastinya harus menjadi karya yang punya manfaat. Jadi produknya anak-anak itu nggak hanya produk dinilai selesai, tapi ketika produk itu bisa mengedukasi dirinya, mengedukasi orang lain, kemudian juga bisa nanti kalau dilihat adik tingkatnya ini jadi nggak hanya hasil karyanya yang dilihat, tapi kontennya itu menjadi menarik. Nah, itu akan bermanfaat juga. Kemudian ini diseminasi, kemudian alhamdulillah kemarin sudah di HKI atau dihakikan ya paten untuk ini digital card. Tapi Bapak Ibu kalau mau mau pakai, mau buat seperti ini, bahkan saya rasa Bapak Ibu di sini bisa membuat yang lebih bagus ya dari digital card ini, semoga bisa bermanfaat. Kemudian ini Bapak Ibu kemarin memang saya upload ulang, tapi ini screenshotan 1 minggu yang lalu ya. Saya screenshot ulang. Saya upload ulang karena waktu itu kan di PMM saya pakai akun belajar ID. Dan itu banyak teman-teman yang nyari kok kesulitan. Akhirnya sudah saya upload ulang untuk videonya seperti apa pembelajarannya,
terus testimoninya siswa kayak apa, itu ada di YouTube saya, YouTube pribadi saya sekarang di Erma Jupi. Itu bisa dicek untuk apa namanya videonya seperti apa. Oke, mungkin itu dulu Pak Yusron, karena saya tadi berjanji untuk lebih cepat aja kita banyak diskusi kalau ada yang tanya ya. Karena ini kayaknya udah banyak yang tahu menurut saya ya. Jadi kalau bisa sih kita sharing aja apa sih yang bisa dilakukan, diferensiasi seperti apa kayak gitu. Biar nanti juga nggak terlalu malam-malam. Kasihan Bapak Ibunya. Kasihan Bapak Ibu, apa kasihan saya nih? Oke, begitu Pak Yusron. Terima kasih waktunya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Erma. Coba tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita pada malam hari ini. Ya, seperti yang saya janjikan tadi Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berdiferensi yang dibawakan Bu Erma ini bukan pembelajaran yang menakutkan, bukan pembelajaran yang penuh dengan statistik, angka-angka, ataupun hal-hal ribet lainnya yang banyak ditakutkan. Saya suka fisika, saya suka matematika, saya suka. Tapi ketika pembelajaran itu dibungkus dengan sesuatu yang terlalu saintifik, itu saya pikir itu akan membuat orang-orang mungkin ya, ada beberapa orang yang menjadi takut untuk mencoba, memang seperti itu ya. Mungkin teman-teman kita yang dari seni ataupun yang dari sosial, atau mungkin teman-teman kita yang senior itu ketika melihat seperti itu, khawatir saya itu akan timbul ketakutan ataupun ketidakmauan untuk mencoba karena sesuatu hal yang ribet. Tapi ketika pembelajaran diferensial yang tadi dibawakan Bu Erma itu sepintas saya lihat itu natural sekali, di mana anak ini butuh pembelajaran yang bervariasi, ada video, ada audio, kemudian ada praktiknya seperti itu. Kemudian dari situ juga dibuat produk, produknya pun diupload di sosial media, dan itu sangat relevan dengan kehidupan anak-anak sekarang yang hidup di masa-masa digital. Tidak lagi mungkin seperti di masa saya, Bu Enma, kalau misalnya anak-anak selesai praktikum, mereka harus bikin laporan di buku batik yang tebal itu, buku batik sampul tebal, kemudian apa namanya, harus nulis di sana, tulis tangan gitu 4-5 halaman dan sebagainya, kemudian disimpan oleh gurunya, kemudian di akhir semester dikembalikan ke anaknya menjadi museum di tempat kita. Saya bangga dengan bukunya itu, tapi hal seperti itu mungkin sudah tidak relevan lagi untuk anak sekarang. Mereka lebih bangga dengan selesai praktek, diupload di sosial media, untuk ngisi Instagram mereka, untuk ngisi YouTube mereka, untuk ngisi TikTok mereka, itu makan lebih-lebih bermakna menurut saya untuk anak-anak. Ya, terima kasih Bu Erma untuk paparannya, Bapak Ibu. Sebelum nanti tanya jawab dimulai, mungkin saya request Bu bisa diputar terlebih dahulu videonya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat video baik yang di Kemendikbud ataupun yang di Anugerah ASN Menpan RB-nya. Sambil menunggu pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa raise hand sambil menunggu videonya diputarkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya putar nggak apa-apa ya ini ya? Waktunya ada kan ya? Tadi nggak saya cantumin. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Tuh. Pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Wijayanti, guru informatika di SMA Negeri 8 Malang. Di sini saya mengangkat untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pembelajaran bermakna dan berpusat pada murid demi menciptakan pembelajaran kurikulum merdeka yang berkualitas. Mengajar di SMA atau sekolah tingkat menengah atas merupakan suatu tantangan yang besar bagi semua guru. Karena selain perkembangan teknologi, generasi yang berbeda dengan guru itu akan membuat sesuatu tantangan yang berbeda. Namun, kurikulum merdeka memberikan kita keleluasaan bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang saya ingin angkat adalah pembelajaran yang bermakna dengan tetap mempertimbangkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, saya mengamati bahwa situasi yang ada saat ini, kasus-kasus yang ada di SMA,
khususnya tingkat anak-anak sekolah ini adalah banyak sekali korban bullying. Namun saya berpikir, bagaimana bullying ini kita angkat di mata pelajaran informatika, sedangkan itu harusnya diberikan pada mata pelajaran BK. Namun saya tidak kurang akal. Kreativitas guru dituntut di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian atau peserta didik ini mampu mengerti profesi-profesi di dalam bidang informatika. Saya melihat ada elemen dampak sosial informatika pada pembelajaran informatika, di mana peserta didik diharapkan mampu memahami profesi yang ada di bidang informatika dan juga pemanfaatan informatika di bidang lainnya, sehingga ini dapat kita masukkan menjadi pembelajaran yang bermakna. Hal yang saya lakukan yang pertama, pastinya saya akan mengamati dan menganalisis bagaimana konsep belajar peserta didik, gaya belajarnya, IQ-nya, dan sebagainya. Hal ini saya dapatkan dengan hasil tes diagnostik peserta didik dan juga dokumentasi serta diskusi dengan wakakurikulum dan juga teman sejawat untuk menganalisis hasil belajar dan bagaimana kita menyiapkan bahan ajar dan materi pembelajaran untuk peserta didik. Setelahnya, saya menggunakan strategi pembelajaran untuk proses pembelajaran. Di sini, saya menggunakan digital card untuk media pembelajaran, di mana hal ini merupakan hal baru bagi siswa saya. Jadi mereka lebih antusias dalam mengamati profesi dari informatika itu sendiri. Jadi berbagai profesi akan di-scan dari digital card ini. Mereka akan mengetahui materi-materi yang ada di materi informatika melalui scan barcode. Nah, setelah ini mereka mampu menganalisis apa yang mereka sukai. Pembelajaran diferensiasi dimulai saat ini. Mereka akan menemukan apa yang mereka sukai atau hobi mereka. Jadi mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Saya tidak membatasi mereka apa yang harus mereka lakukan atau profesi apa yang akan mereka pilih, tapi disesuaikan dengan minat dan bakat mereka dan sesuai dengan hasil diagnosis yang saya miliki. Mereka akan berkelompok berdasarkan hasil dari diagnosis tersebut atau hasil dari minat tersebut. Seperti halnya teman-teman yang suka dengan public speaking atau berbicara, mereka akan menjadi satu kesatuan dan podcast bersama. Mereka yang suka menulis, mereka bisa menuliskan di website. Dan teman-teman yang suka coding atau suka mengotak-atik website bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Mereka yang mampu editing akan bergabung untuk membuat video. Dan juga para desainer yang suka dengan visual akan membuat poster atau pamflet terkait tema yang telah ditentukan. Pembelajaran bermakna dimulai. Tema yang kita ambil adalah anti-bullying. Bagaimana kita mengedukasi orang lain dan masyarakat sekitar tentang anti-bullying di kalangan siswa dengan media-media yang mereka ciptakan sendiri. Dari hasil yang mereka ciptakan, saya dapat menilai atau memberikan asesmen pada proses pembuatannya. Selain itu, mereka akan mempresentasikan hasil mereka. Pembelajaran diferensiasi dalam prosesnya, pembelajaran bermakna dalam hasilnya. Ketika mereka presentasi, mereka ingin menyampaikan ke teman-temannya yang ada di kelas dan juga sudah terpublish bagaimana anti-bullying itu dilaksanakan. Bagaimana bullying itu memang tidak baik untuk dilakukan. Pembelajaran bermakna diterapkan. Bagaimana mereka mampu mengedukasi masyarakat sekitar dan teman-temannya untuk tidak melakukan bullying. Wah, jadi tahu kalau bullying itu nggak boleh dan harus dihentikan. Keren banget sih artikel dari SMA Lawan ini. Jadi, hal baik yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu saya bisa mengetahui profesi-profesi di bidang informatika dan juga pemanfaatan informatika di berbagai bidang. Kemudian, saya juga bisa mengeksplorasi materi sesuai bakat dan minat yang saya punya. Dan juga yang terakhir, saya bisa mengedukasi teman-teman saya terkait dengan anti-bullying dengan menggunakan teknologi. Contohnya seperti ketika saya memiliki hobi menulis, saya bisa menuliskan artikel di website saya, kemudian saya kembangkan bersama kelompok saya. Hal ini berdampak pada keseharian mereka. Dan implementasi dari memilih profesi-profesi yang mereka tekuni dalam tugas ini juga mencapai tujuan pembelajaran informatika dalam elemen dampak sosial informatika.
Nah, ayo gabung ke kelompok. Ya. Ini tuh di Google banyak. Oh enggak sih. Kamu tinggal. Karena banyak ilmu dan banyak teman yang peduli sama saya. Kami kelompok Damufi menolak bullying. Supi, bye-bye bullying. Kami dari tim podcast menyatakan bahwa kami stop bullying, be kind, no bullying. Kurikulum Merdeka luar biasa, pembelajaran terlaksana, pesan moral terlaksana, maka terciptalah pembelajaran yang berkualitas dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, itu tadi untuk video yang pembelajaran diferensiasi. Mungkin yang itu aja ya Pak ya. Yang satunya nggak perlu kan? Yang ASN. Masih mute Pak Yusra. Ya, yang penting itu Bu. Kalau yang AS kan hanya rangkuman ya, rangkuman. Rangkumannya aja. Oke. Ya, sambil menunggu yang lain raise hand dan kemudian bertanya, Bu Erma. Tadi disampaikan terkait dengan 2 asesmen yang dilaksanakan Bu Erma ya. Ada asesmen diagnostik dan kemudian asesmen yang terakhir di asesmen produknya. Ya. Nah, yang mungkin bisa digali lagi untuk teman-teman, ini untuk pembelajaran berdiferensiasi kalau saya pribadi udah clear ya. Hanya tinggal asesmennya saja. Nah, tadi apakah itu tidak ditanyakan oleh Dewan Juri ketika memang ada asesmen diagnostik seperti apa bentuk asesmennya, kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian untuk asesmen terakhir, untuk asesmen produk juga mungkin indikatornya apa saja, dan kemudian nanti hasilnya seperti apa. Tapi pertanyaan saya ini tolong di-keep saja, tahan dulu. Ada Bu Nurul Fauzia yang sudah raise hand. Kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk peserta untuk bisa, kalau diperkenankan bisa open cam, kemudian bisa langsung menanyakan pada Bu narasumber. Pada Bu Nurul Fauzia, dipersilahkan. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Jelas Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Erma, saya ingin bertanya terkait dengan media yang sudah Ibu buat ini sangat luar biasa ya. Bisa cakap terhadap teknologi. Selain itu anak-anak juga sangat antusias mendapatkan hasil sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan yang pertama, berapa lama pelaksanaan anak-anak bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan ini, mulai dari persiapan sampai dengan produknya jadi, sampai dengan presentasi itu kira-kira berapa kali pertemuan. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi yang diberikan pada scan barcode. Nah, itu apakah sifatnya itu tidak lekang oleh waktu, karena itu kan saya lihat barcode-nya itu sudah paten begitu nih, jadi satu barcode kan tidak bisa untuk maksudnya materi yang berbeda, jadi pastinya nanti saat kita scan barcode itu ya keluarnya itu gitu. Nah, apakah itu Ibu memang sengaja memberikan materi yang tidak lekang oleh waktu atau bagaimana? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul Fauzia dari SMA Arif. Ya, luar biasa sekali. Berikutnya ada, kita beri kesempatan lagi pada, saya tidak tahu ini Ibu atau Bapak, Eka Rasiska untuk Ibu. Ibu. Ya, Ibu Eka, silahkan bisa open cam kalau berkenan, kemudian bisa langsung menanyakan kepada Bu narasumber kita. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar atau tidak ya? Ibu. Oke, mohon maaf saya off cam ya karena jam malam. Baik, mohon maaf Bu Erma mau tanya karena saya dari bidang SD. Kebetulan untuk diferensiasi ini sangat banyak sekali kita lakukan di guru kelas SD ya, di semua mapel khususnya. Nah, ini tadi juga saya sangat terinspirasi dari materi yang Bu Erma sajikan. Kemudian saya juga jadi lebih semangat lagi untuk
untuk terus mencari ilmu-ilmu baru tentang diferensiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait ini tadi, apa sih tantangan dan kendala Bu Erma dalam membuat atau merancang diferensiasi ini? Kemudian yang kedua, coba berikan tips and triknya kepada kita semua, gimana Bu Erma bisa lolos sampai HGN atau ASN berprestasi itu tadi ya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali, sambil ngomong anak, sambil mengasuh anak, bisa sambil belajar. Ini salah satu teladan ibu-ibu yang masih terus mengasah diri. Kemudian juga pertanyaan juga lumayan sulit untuk dijawab ini, panjang. Berat, agak Ya, berat ya. Yang tanya 2 tapi mikirnya berapa bulan nih Pak? ya, bisa kelar 3 webinar ini. Atau Bu Erma bisa punya jawabannya lebih singkat daripada yang saya pikirkan. Silakan. Nggak diulang Pak Yusron pertanyaannya, nggak ya? Tadi udah wanti-wanti, semoga narasumbernya bisa mengingat dengan baik. Baiklah, terima kasih yang pertama untuk Bu Nurul. Bu Nurul ini adalah teman seangkatan saya, Pak Yusron. Sebenarnya dari Universitas Negeri Malang, anak IPRI. Jadi kita dari komunitas yang sama. Kebetulan juga Eka Rasiska atau Bu Eka atau Mbak Eka, ini juga kakak tingkat saya di IPRI, UM juga, tapi sekarang ngajarnya di SD. Luar biasa, orang-orang hebat di sini. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab ya, menjawab satu pertanyaan Pak Yusron keep dulu ya, yang masalah asesmen nanti dulu nggak apa-apa ya. Oke, dari Bu Nurul ya, Bu Nurul. Nanti kalau misalnya ada yang belum terjawab atau kurang clear, silakan disampaikan aja. Saya biasanya manggilnya Mbak Nur sih ya. Oke, berapa pertemuan dulu ya? Berapa pertemuan dulu? Saya boleh share screen Bapak Ibu. Di sini yang saya sampaikan ketika ada di mana HGN kemarin, ini juga tadi Bapak Ibu nanti kalau ngisi daftar hadir itu akan mengarah ke modul ini. Saya sengaja izin ke Pak Yusron, ini boleh saya ganti nggak daftar hadirnya? Silakan kasih feedback ataupun boleh di-download maksud saya Bapak Ibu. Jadi materinya biar berkesinambungan. Kalau video ada di YouTube, kalau modul ajarnya mau di-download nih, silahkan sudah ada di link ketika nanti isi daftar hadir. Jadi di sini hanya 2 kali pertemuan, tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, pertemuan informatika di kelas 11 itu adalah 5 JP. Jadi kita itu ada 5 JP per minggu. Jadi kita butuh 10 JP. Nah, Bapak Ibu kalau kelasnya ini berbeda-beda ya, maksudnya kalau dulu di awal informatika itu 5 JP dibagi 2. Jadi misalnya Senin ada 2 JP, di Rabu ada 3 JP. Jadi seminggu itu ketemu 2 kali. Tapi waktu itu saya bilang ke wakakur saya minta 5 JP aja Pak, kayak SMK nggak apa-apa. Jadi dari jam pertama sampai jam kelima atau dari jam ke-6 sampai jam ke-10 itu jam saya. Jadi sekali jalan. Nah, kalau memang full time seperti itu, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dari 2 kali pertemuan saja, cukup. Kenapa? 1, pertemuan pertama kita sampaikan tujuan pembelajarannya, kita sampaikan di awal terkait materinya, materi pembelajarannya ini kita sampaikan, mereka buat rancangan untuk berkelompok. Dan mereka masih ada jeda waktu untuk minggu depan menyelesaikan apa yang harus mereka selesaikan. Karena tidak mungkin kalau kita dalam 1 kali pertemuan itu selesai. Ya, jadi saya sampaikan waktu itu ke Dewan Juri juga bahwa ini tidak selesai dalam 1 kali pertemuan, mereka sampai presentasi gitu. Tapi karena saya memiliki 5 JP dalam 1 waktu, ini mereka bisa leluasa. Karena contoh, pembelajaran saya itu anak-anak itu bisa benar-benar fokus sama kita Bapak Ibu, mungkin hanya 1 JP. 1 JP itu berapa? 45 menit ya. Kita ngasih materi, kita ngasih persepsi, motivasi, dan sebagainya. Setelah itu, masih sisa 4 JP. Bayangin, mereka itu akan bosan kalau kita tidak memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Jadi ketika sudah tahu apa yang harus dilakukan, mereka diskusi sama kelompoknya, mereka mempelajari modul materi lah sekitar 1 JP. Masih ada 3 JP. Mereka dibebasin nih. Yang suka podcast tadi, silakan buat skripnya dulu. Boleh langsung podcast, boleh kalau memang bisa. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, buat skripnya dulu, rancangan dulu ke ruang podcast. Yang satu ada di lab, yang satu ada di sini. Memang saya agak controllingnya ya, waktu itu saya harus di sini. Kebetulan ruangannya nggak terlalu jauh. Mungkin saya pakai lab sama ruang podcast, karena yang
review film itu tetap di lab tapi di belakang yang pakai karpet gitu. Ruangannya satu aja sih. Tapi kita bagi-bagi gitu. Jadi anak-anak akan menyelesaikan tugasnya di situ. Minggu berikutnya mereka masih melanjutkan. Kita masih nilai proses nih. Baru nanti di 2 JP terakhir atau 3 JP ya, waktu itu anak-anak bisa sampai presentasi. Jadi kalau saya hanya 2 kali pertemuan, tapi totalnya adalah 10 JP kali 45 menit. Kalau ini mau Bapak Ibu implementasikan di kelas yang hanya 3 JP, minimal 3 pertemuan pastinya. Nggak mungkin dalam 2 pertemuan itu selesai. Karena kita rasional aja, karena kita sebagai guru ya. Kayak gitu. Itu pertanyaan berapa kali pertemuan dan teknisnya kayak apa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya juga akan sharing terkait ini materinya pakem ya, harus seperti ini gitu ya. Tadi pertanyaannya dari Bu Nurul ya. Sebentar, saya sudah siapkan juga. Waktu itu saya waktu ke HGN juga bawa ini juga sih. Saya share screen lagi. Oke. Medianya. Jadi saya itu sudah buat satu jilitan yang disebut dengan Digital Card Evolution. Nah, di sini Bapak Ibu, Digital Card seperti yang saya sampaikan tadi, saya membuat 12 jenis memang. Dan itu paten. Memang kalau kita barcode satu, kalau di scan ya linknya ke sana, nggak bisa ganti-ganti kan. Kalau linknya kita ganti, misalnya Google Drive, drive-nya kita ganti dan itu nggak menarik. Padahal ketika ini di scan, itu harus masuk di apa namanya, di PDF-nya ini, di infografisnya ini. Ini bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Jadi scan masuknya ke sini. Nah, dari scan di sini ada artikel, audio, dan video. Ini memang paten. Dan Bapak Ibu, Dewan Juri waktu itu bertanya, apakah kamu tidak membatasi anak-anak kalau materimu hanya segitu aja? Begitu kan saya. Saya bilang, kita sebagai guru, paling tidak kita belajar apapun, kita kan punya pakem ya. Maksudnya konten kreator dari zaman A sampai zaman Z nanti, yaitu konten kreator. Walaupun implementasinya dia bisa menjadi konten kreator dalam bentuk apapun. Vlogger, blogger, dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Jadi saya bilang, konten kreator itu ya itu. Tapi ada artikel tentang ini, keuntungan dan sebagainya. Ada audio yang menjelaskan konten kreator itu seperti apa. Ada video yang menjelaskan gambaran konten kreator itu seperti apa. Namun setelah anak-anak dapat ini, saya tidak membatasi mereka. Oh, materimu hanya ini. Ini adalah gambaran. Maka Bapak Ibu kalau cari video juga di YouTube ya, itu usahakan yang memang kita cari ini, kita benar-benar selektif banget, cari yang pas untuk ini. Nah, nanti setelah itu ini gambaran umumnya seperti ini, tapi kalian bisa kemana-mana, mana-mana, kalian mau cari yang lebih banyak nggak masalah. Jadi memang pakem, tapi itu nggak kadaluarsa juga kan. Ketika misalnya nih profesinya konten kreator, kemudian di sini database administrator, digital marketer, kemudian graphic designer, IT konsultan, kemudian network administrator. Di sini saya semua 12 ini adalah profesi-profesi yang memang seperti itu. Kalau kita bilang aja dah. Profesinya adalah dokter. Dokter yang menyembuhkan pasien misalnya. Tapi dokter itu bisa dokter umum, dokter ahli jantung misalnya dan sebagainya. Itu biar anak-anak ngembangin sendiri. Tapi paling tidak anak-anak tahu dokter itu apa. Seperti kita ini adalah guru. Guru itu tugasnya untuk apa gitu ya. Semua guru kan pasti sama, entah jenjangnya SD, SMP, SMA, TK mungkin, atau kita sebagai dosen, pada dasarnya kan hampir sama. Jadi umumnya. Jadi materinya memang pakem hanya satu, tapi memang itu pengertian yang secara teoritis benar gitu loh. Itu mungkin itu untuk Bu Nurul. Apakah terjawab ya? Sangat-sangat terjawab Bu Erma. Terima kasih banyak. Semoga bisa menerapkan ilmu dari Bu Erma. Terima kasih Kakak. Oke. Sekarang pertanyaan yang lebih berat lagi dari Bu Eka. Mbak Eca, biasanya saya manggilnya Mbak Eca sih, Kakak Eca atau Mbak Eca. SD ya. Kemarin saya juga pernah Mbak Eca ketika saya CGP, masih CGP Loka, ketemu dengan guru SD yang menerapkan anti bullying. Bayangin, itu guru luar biasa menurut saya. Saya SMA aja anti bullying masih nata kan, materinya harus seperti apa, kemudian kayak gimana gitu. Tapi beliaunya guru SD, anak-anak itu nggak boleh bully temennya. Ngasih tahu anak SD itu luar biasa susah gitu kan. Dan diferensiasi kalau di SD itu memang luar biasa ya, banyak sekali. Tapi sebenarnya Mbak Eca di sini malah punya banyak peluang gitu. Peluangnya apa? Nggak hanya gaya belajarnya siswa,
Kalau kita bisa kelompokkan di SMA mungkin ya, visual, kinestetik, auditorial itu kan dewasa ya, anak-anak yang kalau visual nih kasih video, kasih gambar mereka ini. Kinestetik gerak aja nih, kita nyusun apa di videoin itu langsung atau nanti mereka praktekin bisa. Auditory mereka suka pakai headset ya udah kasih rekaman suara kita, kasih musik sedikit-dikit buat backsound biar mereka nggak bosan. Selesai. Tapi kalau SD itu banyak banget yang bisa digali Mbak. Jadi kayak gaya belajarnya mereka itu kayak campuran gitu. Jadi nggak hanya satu. Nah, kalau ini Mbak Eca bisa angkat ya, bahwa anak SD itu punya kemampuan yang seperti itu dengan gaya belajar yang luar biasa, dengan manajemen kelasnya Mbak Eca nanti itu bisa menjadi kelas yang kondusif atau kelas yang menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna atau mungkin nggak harus bentuknya produk sih, tapi kalau ada produk, alhamdulillah juga gitu, bisa kelihatan itu akan lebih baik. Itu sih. Jadi benar-benar bisa dikembangin karena guru SD itu lebih sabar ya pastinya, lebih sabar, lebih lebih ini kan apa namanya lebih tahu anak-anaknya gimana. Ya contoh lah kayak gini Mbak Eca sama anaknya dia bisa sambil belajar gitu. Itu sudah mencerminkan guru yang luar biasa. Jadi saya belum belum bisa seperti itu. Nah, kemudian tips dan trik Bapak Ibu ini mungkin untuk semuanya karena beberapa memang yang ikut di Zoom ini adalah teman-teman yang ingin ikut Jambore GTK. Ya, Jambore GTK yang tahun ini. Ada beberapa yang WA saya itu mohon maaf nggak semuanya terbalas habis sosialisasi kemarin itu banyak banget yang WA yang jadi tips and triknya. Oke, tips yang pertama, satu, Bapak Ibu pahami betul kondisi apa yang ingin Bapak Ibu angkat. Contoh, Bapak Ibu mau asesmen, atau Bapak Ibu mau diferensiasi, atau Bapak Ibu mau P5. Udah, dari 3 hal ini, pilih salah satu yang memang Bapak Ibu itu bisa jalankan. Itu satu. Jadi kalau saya dulu diferensiasi, kalau saya asesmen saya mungkin ya biasa aja, asesmennya ya standar itu, rubrik penilaian ya gitu-gitu aja gitu kan. Bagi saya. Jadi saya nggak berani mengambil. Kalau P5 di saya itu koor P5 adalah wali kelas dan kebetulan saya bukan saya wali kelas sih, wali kelas selama P5 1 bulan itu saya wali kelas. Tapi saya belum bisa karena mungkin waktu itu saya mengkolaborasikan kearifan lokal sama gaya hidup berkelanjutan dari 2 tema. Tapi saya belum dapat wahnya nih, belum dapat rohnya istilahnya gitu. Tapi akhirnya saya ngambil diferensiasi. Oke, ketika Bapak Ibu sudah mengambil diferensiasi misal, satu, cek kondisi kelas yang bisa memang Bapak Ibu itu fokus. Misalnya kalau Mbak Eca tadi adalah guru kelas, berarti kan harus kelas itu ya, karena yang kita paham. Nah, diferensiasi yang mau diangkat apa? Usahakan memang, kenapa saya kemarin menang, satu, Dewan Juri itu bilang, ini diferensiasinya udah lengkap. Konten, proses, dan produk. Tiga-tiganya ada. Ada yang masuk nasional itu hanya ngambil salah satu, tapi lolos nasional, iya, karena dia bagus sekali. Hanya saja kalau akhirnya dibandingkan dengan teman-teman yang sudah lengkap nih, tiga-tiganya ada, akan lebih kompleks kan. Kemudian, selain sudah tahu kelasnya, diferensiasi oke, 3 tadi ya, dari konten, proses produknya, nanti kita akan pilah gitu. Nah, Bapak Ibu jangan sampai melenceng dari capaian pembelajaran atau CP yang sudah ditentukan pemerintah, itu penting. Jangan sampai kita mengada-ngada, menghubung-hubungkan, tapi nggak ada dasarnya. Karena waktu itu pertanyaan pertama, ini ada CP-nya kan? Kamu ngambil bullying itu CP-nya mana? Saya bilang, iya benar, capaian pembelajarannya apa? Di CP itu ada kan? Saya bilang, elemennya informatika ini. Saya ngambil dampak sosial informatika. Di situ kan ada toh keterangan CP-nya panjang gitu ya. Saya ngambil profesi di bidang informatika, Bapak Ibu. Jadi ada acuan dasar kurikulum merdeka itu kita bawa. Jangan sampai nanti guru kelas SD ngambilnya terus pokoknya beriman, bertakwa, istilahnya saya anak-anak saya buat gini gini gini, tapi nggak ada di elemen sama sekali. Itu jangan sampai. Karena dasarnya kita kurikulum merdeka. Kemudian sudah CP-nya udah tahu, bisa nih dihubungkan. Nah, setelah itu silahkan cari data terkait gini. Apa yang bisa berdampak bagi orang banyak? Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya juara? Saya bilang, karya saya buat digital card kayak gini itu receh gitu loh. Maksudnya receh itu
semua orang itu bisa gitu. Semua orang itu bisa buat. Bahkan Bu Nunu waktu itu Dirjen GTK bilang barcode ya, QR code anak SD aja sudah bisa buat. Gitu. Bener, itu bener memang. QR code sekarang buat QR code itu semua anak SD, jangankan guru ya, yang SD itu bisa loh, ya kan? Nah, tapi apa bedanya QR code kamu dengan QR code yang dibuat anak SD? Maka kita harus punya makna di sini. Materi saya diferensiasi, Bu. Isinya A, B, C, D. Saya bisa jelasin. Ya. Kemudian setelah dapat ini bisa diadaptasi nggak? Jadi buatlah sesuatu yang sederhana, tapi bisa diadaptasi oleh orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu buat teknologi ya, misalnya saya pernah buat kartu. Dulu saya pernah buat kartu ketika saya kuliah itu pakai AR, augmented reality. Jadi kalau di scan ada 3D-nya keluar tuh. Nah, waktu itu saya masuk PIMNAS Bapak Ibu. Saya masuk di Pekan Mahasiswa Nasional. Tingkat nasional saya masuk, tapi saya nggak menang. Kenapa saya nggak menang? Karena apa? Ketika saya ada 3D yang keluar, itu memang pembelajarannya bagus. Hanya saja satu. Kita butuh device yang spek tinggi. Dan tidak bisa diterapkan di banyak tempat. Ya, Pak. Tapi kalau hanya scan barcode, semua HP bisa kan Bapak Ibu. Kuota yang ini kan ringan banget ya, hanya untuk akses Google Drive itu kan ringan. Jadi itu poin penting itu. Sederhana tapi bisa diadaptasi guru SD, TK, SMP, SMA, SMK, apalagi luar biasa. Ini hanya sederhana sekali gitu. Hanya kita tinggal memainkan apa yang ada di dalamnya. Jadi waktu itu 3D ini, tapi yang bisa akses HP dengan spek tertentu. Kalau enggak, dia nggak keluar. Nah, sama aja, nggak selesai. Nah, itu. Jadi apa yang kita buat itu harus memang bisa diadaptasi. Yang terakhir, Bapak Ibu, harus punya makna. Kenapa saya tak ambil tema anti-bullying? Karena memang bullying lagi marak. Indonesia ini lagi banyak banget anak-anak kasus bullying. Ya kan? Bagaimana kalau kita mengedukasi seluruh Indonesia, saya rasa saya belum mampu ke sana. Jadi edukasi saya ke siswa saya dulu. Ternyata ada perubahan sikap. Saya ditanya waktu di Anugerah ASN kemarin, perubahan sikapnya. Memang lemahnya saya di Anugerah ASN kemarin tidak ada data real. Berapa persen sih yang berubah? Berapa yang terdampak? Berapa yang menggunakan QR code kamu? Akhirnya kan gitu. Tapi saya nggak punya data. Saya hanya bilang ketika saya diseminasi, saya sampaikan. Ketika ini beberapa guru, beberapa teman akhirnya menciptakan QR code-nya masing-masing dengan materinya masing-masing. Tapi jumlahnya nggak ada. Saya bilang saya tidak punya jumlah pasti. Karena ya memang saya tidak mendata dan kalau itu diimplementasikan di PMM gitu kan akhirnya keluar ya ada recordnya. Tapi kalau saya kan enggak. Pokoknya saya diseminasi, saya bilang ini bisa digunakan, ini bisa diadaptasi. Nah, efek sosial inilah yang memang diharapkan oleh pemerintah bahwa pendidikan itu nggak hanya melulu terkait materi, tapi bagaimana materi yang Bapak Ibu sampaikan, materi yang Bapak Ibu lakukan itu bisa berdampak ke sosialnya mereka. Jadi anti bullying gitu. Wah, anak-anak nggak ngebully. Alhamdulillah Bapak Ibu memang setelah anti bullying ini diterapkan, poster-poster anak-anak kan tahu sendiri, oh nggak boleh nih anti bullying. Mau ngebully, oh kamu buat posternya. Oh kamu yang buat tulisannya, nggak boleh masa kamu yang melanggar. Akhirnya kan kesadaran diri itu yang mereka ciptakan. Dan akhirnya teman-temannya jadi ngikutin. Karena mau nggak mau kalau saya pribadi menilai bullying itu kayak habit Bapak Ibu. Ya, kayak saya ini mau bully Pak Yusron nih. Sebenarnya nggak bully sih, bagi saya bercanda. Tapi kan terbully. Akhirnya orang-orang ikut membully misalnya, ikut menyampaikan hal-hal ya Pak Yusron gini, kata Bu Erma gini. Itu kan habit ya, sebenarnya nggak sengaja, tapi karena omong akhirnya banyak jadi bullying. Tapi ketika satu orang nggak boleh loh ya, kamu ini bully lo ya, oh ya diem. Akhirnya nggak jadi. Semuanya kan seperti itu. Itu dampak sosial aja sih, dampak sosialnya kayak gitu. Dan oh iya, kalau mau menang, buat kasus sosial itu harus ada data ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang kasus bullying berapa persen, itu saya riset dulu, bener-bener riset, dan ada sumbernya.
gitu. Riset dulu, oh bullying kasusnya sekian. Di sekolah saya minta tolong waktu itu guru BK yang buat form. Kalau saya buat form kan ya gimana ya, saya siap gitu kan. Tapi kalau guru BK yang buat itu akan lebih anak-anak itu, oh ini dari BK ini gitu kan, ngisi beneran. Nah kayak gitu. Dan kita itu keep data mereka, siapa-siapa yang mengisi kita, tapi jumlahnya kita tampilkan. Tapi anak ini si A ngisi pernah bully kan nggak mungkin. Nah, kerahasiaan itu penting juga. Terus apalagi ya, kalau ditanya dewan juri yang rasional. Rasionalnya itu ketika wawancara sih, kalau kita, oh iya, kalau penulisan naskah Bapak Ibu, usahakan sesuai dengan apa yang ditentukan panitia. Kalau harus star ya star, jangan sampai melenceng. Nanti kalau Bapak Ibu mau naskah saya sebenarnya kemarin sudah share sih waktu di GTK Jatim itu, sudah saya share, nanti bisa Japri atau nanti ke Pak Yusron bisa share di webnya IKI ya. Jadi ada modul assessment, modul ajar tadi, asesmennya termasuk di dalamnya, digital card-nya sama naskah. Kalau video kan sudah ada linknya gitu. Nanti bisa saya share. Tapi jujur Bapak Ibu, naskah saya itu sebenarnya tidak terbaik waktu itu. Karena naskah saya masih ini. Tapi saya tertolong sama video saya yang alhamdulillah bagus menurut saya. Enggak sih. Tapi tertolong sama video memang. Karena naskah dan video kan jadi satu nilai. Kemudian dan presentasi. Saya alhamdulillah merasa presentasi saya meyakinkan Dewan Juri. Kalau seleksi di Jatim, saya sampai praktek ini gimana cara makainya. Maksudnya gini, ada Dewan Juri yang nggak percaya gitu kan. Jadi ya udah saya bilang, Dewan Juri bertiga beliau, saya boleh Bapak Ibu untuk simulasi sedikit aja. Jadi saya kocok, silakan Bapak Ibu anak-anak, silakan scan barcode-nya. Jadi hari ini nggak ada PPT di depan, kalian cuma cukup HP, keluarin HP-nya, silakan di scan sama mereka. Terus silakan klik, Bu saya pengen yang audio, silakan kamu yang pengen ini. Terus saya bilang, video saya nggak buat sendiri Bapak Ibu, karena waktu saya terbatas. Saya bilang gitu. Nggak mungkin saya menyelesaikan materi ini dalam 1 minggu selesai kalau 12 tadi itu harus saya buat sendiri. Buat infografisnya aja udah berapa lama gitu ya. Buat rekaman suara saya aja udah berapa lama, apalagi saya harus buat video. Akhirnya saya ambil dari YouTube, tapi saya cantumkan link. Dan ini sudah saya seleksi, mana yang cocok dan sesuai. Kayak gitu. Jadi lebih rasional. Ada dewan juri yang akan menanyakan konten, ada yang menanyakan terkait relevansi dengan kurikulum merdeka. Dan kalau temanya apapun, kalau dulu kan pembelajaran yang berkualitas dengan kurikulum merdeka, kalau nggak salah tahun lalu ya. Jadi itu saya mention terus di omongan saya. Jadi kayak bermakna ini kurikulum merdeka itu membuat pembelajaran lebih berkualitas kayak gitu. Nah sekarang kalau guru hebat Indonesia maju, berarti bagaimana Bapak Ibu mention bahwa kalau gurunya hebat, Indonesia itu bisa maju loh. Kita ini sebagai guru gitu kan, generasi emas itu bisa kayak gitu-gitu. Nah itu perlu. Kayaknya itu sih panjang banget ya tips-triknya. Itu sih Bapak Ibu secara kompleks. Begitu Bu Eka, Mbak Eca, jawabkah? Ya, terima kasih Bu Erma. Kalau masalah kartu-kartu sih anak SD udah suka banget ya kartu-kartu, apalagi ada barcode-barcode-nya itu sudah happy banget. Apalagi anak SD sekarang kalau disuruh bawa HP otomatis langsung happy, langsung bahagia. Terima kasih. Nggak SD aja itu. Nggak SD. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Erma. Sama-sama. Semoga bisa lanjut lombanya, lolos semuanya deh. Lolos semuanya nggak bisa ya. Ya pokoknya diupayakan yang terbaik. Karena peluangnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah di HGN itu kayak kita itu, saya aja menang nggak menang kalau udah di Jakarta itu rasanya udah nggak apa-apa gitu. Karena luar biasa kalau udah di sana. Pengalaman yang luar biasa memang. Begitu, adakah lagi Bapak Yusron? Halo? Masih mute? Bapak masih mute? Pertanyaan saya belum dijawab, masih di-keep tadi. Assessment ya? Oke, assessment. Baik, sebentar. Saya share screen lagi ya. Oke, ini sekalian saya jelasin mungkin Bapak Ibu ya. Di modul ajar saya itu, assessment pasti ditanyakan. Itu ya. Jadi di modul ajar saya ini modul ajar saya. Kemudian CP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa, pembelajaran bermaknanya, kompetensi emosional, KSE-nya harus ada, pemantik harus ada. Kegiatannya ini dibuat kayak gini Bapak Ibu. Ini saya adaptasi dari juara GCC yang modul ajar.
juara seberapa ya? Juara 2 kalau nggak salah. Juara 1 apa juara 2? Jadi modelnya itu udah kayak gini, udah nggak tabel-tabel, tapi mereka apa, terus ada ininya. Nah, saya berbicara asesmen. Kegiatan inti dan sebagainya. Asesmennya adalah pemetaan awal dari pertanyaan pemantik tadi, sikap pengamatan, esai profesi di bidang informatika, pengamatan proses, dan sumatifnya produk. Ini rubriknya ada di sini, Pak. Jadi kalau kita proses ya secara individu ada banyak hal. Ini dari KSE-nya tadi kita masukkan. Kemudian dari kemampuan sosial secara berkelompok. Jadi personal dan kelompok ini ada. Kenapa saya bisa melakukan ini? Saya bilang tadi bahwa pembelajaran saya itu 5 JP dalam 1 kali pertemuan. Jadi 5 jam. 5 kali 45 itu sangat lama dan kita bisa menilai akhirnya. Apalagi 2 kali pertemuan ya. Kalau misalnya nggak dapat hari ini, saya akan dapat yang ini. Kemudian kalau Bapak Ibu kesulitan dengan itu, Kak, Bapak Ibu bisa biasanya kalau saya ketua kelompok itu tak suruh, gimana tadi kayak kita sharing pendapat gitu, panggil 1 orang 2 orang. Nah, kalau komponen ini rubriknya dari atas ini ya, atas ini rubriknya di sini. Beda-beda tipis lah seperti biasanya. Belum dia sudah mampu apa tapi belum apa. Kalau yang paling bagus kan dia mampu analisis sama mampu eksplorasi. Ini yang bertanggung jawab keputusan, Kak. Pokoknya yang KSE tadi ada di sini. Nah, formatif dan sumatif ini hanya seperti ini. Formatif itu adalah saya kasih soal profesi di bidang informatika yang kalian tahu. Jadi kan anak-anak kemarin itu ada lembaran sih. Memang tidak saya tampilkan di sini, di videonya juga. Itu sebenarnya ada formatif di kertas kayak LKPD ya kalau kita sebutkan. Jadi profesi di bidang informatika 5. Satu kelompok kan awalnya banyak tuh. Mereka kan cari ke teman-temannya sendiri. Tanpa kita ini kan mereka cari, oh iya aku penasaran ini gitu. Nulis aja. Terus pilih salah satu yang kalian minati. Ini untuk membentuk kelompok tadi. Apa sih profesi itu? Jadi misalnya nih, mereka udah lihat ada desainer, software developer, network engineering, dan sebagainya. Pilih salah satu. Itu formatif banget. Ini pertanyaan yang sebenarnya nggak baku kalau kita buat soal ya. Tapi saya buat memang. Saya waktu itu dibaca sama dewan jurinya. Salah satu profesi yang kalian minati dan berikan penjelasan secara detail dari profesi tersebut. Dari semua profesi yang mereka tahu, mereka pilih salah satu. Kenapa kamu milih itu? Karena profesinya ini, itu sudah menurut saya, mereka mampu menjelaskan itu sudah saya nilai gitu. Dan itu ditulis di kertas, Bapak Ibu ya, di LKPD. Nah, kalau produk sumatif, nah ini agak berbeda memang, karena hasilnya kan macam-macam. Maka hasil produknya, kalau poster dia ada seperti ini. Kalau video dia ada seperti ini. Kayak gitu. Artikel dia seperti ini. Jadi ada 3. Ada 3 yang utama. Karena produk hasil akhirnya kan ada poster, kemudian ada artikel yang di web, sama ada video yang podcast, sama video yang bermain peran gitu. Jadi apa yang mereka ini memang saya rubriknya sendiri-sendiri. Memang membutuhkan waktu ya untuk ini, tapi kalau mau bagus ya harus detail sih gitu. Dan penilaian produk kan nggak serta-merta kita lakukan saat pembelajaran. Kalau proses tadi kan masih pembelajaran ya. Tapi kalau ini tuh setelah mereka mengumpulkan baru saya nilai. Dan nilai ini saya juga nggak sendiri kan. Tadi saya sudah bilang, artikel saya koordinasinya sama siapa? Sama guru bahasa Indonesia. Terus artikel tentang bullying berarti sama guru BK. Kemudian kontennya video juga sama guru BK. Isi poster gitu, tapi untuk desainnya saya sama guru informatika. Kayak gitu sih, Pak Yusron. Ini bisa di-download di link PMM saya, sudah saya upload, karena kemarin banyak yang tanya modul ajarnya gimana, akhirnya saya upload aja. Begitu, Bapak Yusron. Oke, clear. Clear ya? Jawabannya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa semuanya sudah tertaut dalam daftar hadir, dan nanti bisa Bapak Ibu download untuk diadaptasikan dengan kepentingan Bapak Ibu semuanya. Terkait itu untuk lomba ataupun untuk kepentingan Bapak Ibu mengajar, karena ini menurut saya sudah termasuk pembelajaran diferensiasi yang holistik yang mencakup 3 item tadi. Kemudian dari segi bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan pun sudah ada sintak-sintak yang menarik. Karena kalau saya melihat pada lomba-lomba sebelumnya, lomba-lomba Nobel itu kebanyakan kan mereka pakai sintak-sintak yang discovery, kemudian ada juga yang problem based, ada juga yang project based, seperti itu kan memang berbeda-beda.
Kemudian kemarin juga pas di Bu Elvi ya, dia juga pakai sintak-sintak yang seperti itu. Tapi dengan pembelajaran berdiferensi ini pendekatannya memang kita diberi keleluasaan untuk membuat tahapan-tahapan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan memang sesuai dengan kebutuhan di kelas kita. Saya pikir ini menarik untuk Bapak Ibu semua kaji dan kemudian bisa kita kembangkan di sekolah masing-masing dan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, silakan bagi yang masih bertanya ataupun masih ingin memberikan. Pak Yusron, ini ada yang direct message ke saya ya. Saya bacakan nggak apa-apa ya? Silakan. Sebentar ya, Pak Ali, saya baca dulu. Saya terlanjur ngomong dari direct message-nya. Apa benar jika kecerdasan anak didik bisa berubah dengan cara mengajar diferensiasi, sementara bakat dan minat itu bawaan dan dari lingkungan gitu. Jadi, apakah benar kita bisa merubah mengasah kecerdasan peserta didik kita dengan pembelajaran diferensiasi? Menurut saya nggak hanya pembelajaran diferensiasi, karena yang namanya kecerdasan itu kan ini versi saya ya, nanti teman-teman atau Bapak Ibu guru kalau misalnya saya salah boleh dikoreksi juga atau Pak Yusuf nanti bisa menambahkan. Jadi yang namanya kecerdasan atau sesuatu itu kan memang yang harus diasah. Jadi walaupun pembelajarannya pembelajaran umum, diferensiasi atau pembelajaran yang lain, insya Allah bisa. Bagi saya sih seperti itu, karena kita bisa menjadi orang yang cerdas kalau kita sering melakukan sesuatu, kita sering mengerjakan sesuatu, atau belajar sesuatu, mengetahui sesuatu. Jadi nggak hanya pengetahuan, tapi implementasinya juga jalan, biar dia katakan cerdas. Kemudian, kalau bakat dan minat itu bawaan lingkungan. Sebenarnya bakat dan minat itu, apa ya, ini ada teorinya, Pak, tapi saya lupa ya. Tapi kalau bakat itu kan yang sudah kita punya. Sedangkan minat itu biasanya keinginan kan, keinginan bahwa saya punya bakat misalnya ngomong nih ya, saya bakatnya itu di speaking ya, public speaking itu saya pinter. Tapi saya berminat untuk main musik misalnya. Saya nggak bakat nih main musik. Apakah saya tidak akan bisa untuk bermain musik? Nah, itu kan kita sebagai guru pastinya bisa menjawab dengan hal itu. Jadi, saya rasa semua hal itu bisa, apalagi tentang kompetensi, tentang pengetahuan, tentang kecerdasan, tentang apa ya, skill ya, itu semuanya bisa bisa bukan kita rubah, tapi kita kembangkan. Memang orang yang mempunyai bakat itu akan lebih cenderung lebih ya, kalau diasah dia akan lebih baik. Tapi kalau dia punya bakat tapi nggak diasah, ya sudah. Tapi dia orang yang nggak punya bakat tapi mau mau berusaha, saya rasa semua orang punya kesempatan yang sama. Kayak gitu sih. Itu dari saya untuk Pak Mulyadi. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Yusron. Saya jawabannya direct message ke Bu Emma. Jadi yang menarik juga di Kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana membuat kelas itu menjadi kelas yang hidup, kelas yang punya aktivitas-aktivitas yang disukai oleh anak-anak seperti itu ya. Jadi Bu Emma mengangkat tema-tema seperti itu memang tidak melulu ke arah-arah kecerdasannya kognitifnya seperti apa, tapi bagaimana kreativitas mereka membuat poster, kreativitas mereka membuat video, kreativitas mereka membuat artikel di website, itu yang menurut saya menarik di Guru Merdeka. Bagaimana proses itu sangat dihargai. Produknya apa? Ya macam-macam. Kecerdasannya seperti apa? Ya macam-macam. Mungkin anak yang kecerdasannya video itu berbeda dengan kecerdasan yang membuat blog, membuat website dan sebagainya. Itu adalah penghargaan yang luar biasa terhadap proses yang dijalani oleh anak-anak kita. Terima kasih Ibu Erma. Ada Pak Lianwar, sudah raise hand, silakan kami beri kesempatan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak. Tadi sudah dijelaskan beberapa tentang bagaimana cara membuat judul yang menarik, yang harus disinkronkan dengan kondisi sekarang ini. Tapi saya masih ada satu pertanyaan, Pak. Sebenarnya kan saya sudah membuat aplikasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu mencakup 1 semester. Ya, di dalamnya itu ada buku cerita, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada audionya juga. Bagaimana anak mengirimkan tugas video, tugas artikel bisa diupload di dalam aplikasi. Kemudian kalau saya mau ikut lomba ini, apakah saya harus memilih satu topik yang paling saya suka, yang paling saya kuasai atau bagaimana, Pak?
ataukah semuanya bisa mencakup atau hanya satu materi yang diajukan untuk mengikuti lomba ini? Terima kasih atas waktunya, Pak. Kali Anwar berspesifikatif sekali tadi. Jadi Bu Herma menjelaskan kalau beliau membuat untuk 2 pertemuan ya. 2 pertemuan saja bisa menang lomba nasional nih. Apalagi Pak Ali Anwar yang buat 1 semester. Wah, ini lombanya sudah internasional, mungkin dunia akhirat juga mungkin tembus. Silakan Bu Herma diberi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Jadi apakah kita itu harus mengambil satu ataukah kita bisa ngambil semuanya gitu ya Pak Ali ya? Begini, Bapak Ibu, kita pelajari lagi nih juknis. Juknisnya itu kan ada 3 utama ya. Bapak ngapunten, ini mohon maaf, gurunya tingkat apa? Biasanya SMP, SMA? Tingkat SD. SD. Oke. Iya. Di SD itu ada 3 ya, sama dengan SMA ya. Ada pembelajaran diferensiasi, asesmen, sama P5. Benar ya? Iya. Nah, di sini kalau Bapak mengangkat diferensiasi, karena itu kan suatu sudah kompleks dan sudah jadi ya di aplikasi. Jadi diambil semuanya aja. Bahwa Bapak menyediakan inovasinya di mana? Inovasinya Bapak sudah menyediakan aplikasi itu, di mana materinya sangat beragam dalam 1 semester. Bahkan Bapak sudah mengolah atau memberikan apa ya istilahnya menyiapkan lah dalam 1 semester ini harus A, B, C, D materi ada semua. Bukan masalah materinya, tapi masalah temanya yang penting. Temanya. Kalau kita ambil yang diferensiasi, selama itu mengcover dan saling berkesinambungan, maka itu digunakan aja, Pak. Karena tambahannya gini, kalau di yang sekarang itu kan kalau kita ada portofolio seperti misalnya pernah didesimulasikan, digunakan, punya penghargaan apalagi ya, atau punya haki, itu kan akan lebih bagus ya. Tapi kalau ini diferensiasinya sudah kompleks nih, ya silahkan ambil satu paket aja Pak, jangan dipisah, jangan hanya materi A, ada diferensiasi video ini, gitu. Enggak. Tapi itu adalah aplikasinya Bapak yang ditonjolkan sebagai inovasi, temanya ngambil diferensiasi. PR-nya adalah, biasanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu sebenarnya ya, karyanya itu luar biasa semua. Hanya saja menuliskan dan merepresentasikan di video itu kadang, itu nggak sesuai ekspektasinya itu. Jadi Bapak Ibu itu PR-nya di sana. Bagaimana sebenarnya, kayak saya ya Bapak Ibu, karena kata Mas Yusron, 2 kali pertemuan aja udah menang nasional. Karena yang saya sampaikan itu benar-benar ini bagus loh ya. Maksudnya kita tuh pede bahwa apa yang saya lakukan ini bermakna. Apa yang saya lakukan ini sangat mendukung kurikulum merdeka yang menjadikan pendidikan itu berkualitas, berdampak kemana-mana. Kayak gitu. Jadi skill meyakinkan orang dengan tulisan dan video itu yang sebenarnya dibutuhkan sih menurut saya. Karena kalau karya Bapak, bahkan teman-teman saya yang nggak nasional ya, di Jawa Timur aja ratusan orang, ketika 10 orang dipanggil di BPKP, waktu itu diseleksi lagi kan presentasi satu-satu. Kalau di BPKP Jatim itu saya presentasi itu di depan semua peserta Bapak Ibu. Jadi beda sama di nasional. Kalau di nasional kan kita presentasi di dalam, ada 3 dewan juri, kemudian ada 1 panitia sama kita. Jadi hanya 5 orang ada di dalam. Jadi kita presentasi gimana pun yang lihat ya dewan juri, yang menilai dewan juri. Tapi kalau di Jawa Timur enggak. Di Jawa Timur itu saya presentasi itu di hadapan peserta lain. Bayangin kalau kita nggak lebih baik dari mereka, maksudnya fair gitu menurut saya sih. Jadi ketika saya dinyatakan menang itu, waktu saya dinyatakan nomor 1, teman saya udah bilang, ya saya prediksi kamu masuk 3 besar gitu. Karena presentasinya atau apa yang disampaikan itu benar-benar bagus. Jadi Bapak Ibu, kemaslah apa yang Bapak Ibu buat itu menjadi sesuatu yang kalau orang baca itu senang. Kalau orang lihat video itu tertarik. Itulah. Tadi udah bagus nih, diferensiasi udah aplikasi 1 semester. Dan ini, wah ini adalah proyek yang bisa misalnya ya, bisa diterapkan di sekolah ini tanpa kita bingung-bingung lagi hanya 1-2 kali pertemuan. Tapi 1 semester saya sudah ada aplikasinya, ini mudah, ini anak-anak interest. Tapi ingat, kalau 1 semester, apakah anak-anak tidak bosan? Itu takutnya dari pertanyaan nih. Gitu mulu terus kan anak-anak juga bosan. Nah, itu menjadi misalnya, ini menjadi kan kalau kita analisis SWOT gitu ya, ada
misalnya ada opportunity, ada treat, ada macam-macam kan. Nah, ini gimana biar anak-anak nggak bosan, biar ini seperti ini, kayak gini seperti ini. Jadi tuliskan dengan detail, dengan baik, walaupun itu hanya 8 halaman maksimal, dan sampaikan di video itu dengan baik. Itu aja sih Pak, saran saya. Terima kasih Pak Ali. Semoga menjawab. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Erma tadi untuk Pak Ali Anwar. Mungkin sedikit saya masukkan lagi untuk Pak Ali dan Bu Erma. Mungkin biar Pak Ali ini punya gambaran, Bu Erma. Adakah sampel 1-2 karya yang memang mengangkat tema yang mungkin mirip dengan Pak Ali? Kalau di kepala saya malah kepikiran Pak Wawan gitu. Beliau bikin LMS untuk sekolah gitu kan ya. Itu yang ada di kepala saya. Mungkin Bu Erma punya pengalaman lain, finalis dari HKN lain yang punya produk ataupun punya karya seperti yang mau digarap oleh Pak Anwar ini, biar Pak Anwar ini ada gambaran. Mungkin nanti bisa di-share linknya. Oh, kalau link saya lupa ya Pak, tapi saya sempat waktu itu ada yang mengangkat, tapi beliaunya itu pengawas. Angkat gini. Jadi beliau itu punya aplikasi, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu bukan aplikasi buatan sendiri, gitu. Jadi aplikasinya itu mengintegrasikan AI-nya yang ada di, misalnya link ini ChatGPT masuk tuh, link ini. Tapi bagaimana beliau bisa lolos? Beliau itu lolosnya karena kan platformnya beliau itu hanya platform, beliau buat platform ya. Tapi di platform itu apa yang ingin kamu lakukan? Oh, translate dari voice ke teks gitu. Tapi di embed tuh aplikasi lain. Ya, jadi kayak ngelink gitu loh, Pak. Tapi dia mempunyai wadah sendiri, aplikasi dengan tampilannya beliau harus install gitu. Tapi beliau itu sebenarnya kalau saya analisis, beliau itu sebenarnya ngasih, oh ChatGPT masuk, oh voice to text masuk, oh apa masuk gitu loh. Nah, pinternya beliau adalah beliau ini mensosialisasikan karena beliau pengawas ke sekolah-sekolah untuk memudahkan sekolah melakukan manajemen, melakukan pembuatan modul ajar dan sebagainya. Jadi ngemasnya itu bagus banget. Padahal kalau kita telisik ya, saya sampai mikir, mungkin karena saya orang informatika ya, jadi kan saya itu lebih detail kalau ketika orang presentasi aplikasi, itu ini bukannya embed ya, beliau hanya buat kayak kita, kayak gini aja lah, ini saya buat cuma barcode doang gitu, isinya kan ada YouTube-nya orang gitu juga kan, walaupun beberapa memang saya kontennya dari saya sih, tapi kan YouTube itu bukan punya saya. Tapi beliau juga gitu sih, tinggal klik ini ngarahnya kemana, klik ini ngarahnya kemana. Tapi cara yang beliau angkat itu adalah sosialisasinya, kebermanfaatan untuk sekolah-sekolah binaannya. Dan itu ternyata berdampak. Nah, Bapak Ali juga gitu. Kalau Pak Wawan nanti mungkin Pak Yusran bisa lebih menjelaskan ya terkait LMS-nya beliau. Ada lagi Bu, siapa yang dari Banyuwangi kemarin Pak ya? Yang membuat aplikasi untuk perpustakaan, integrasi di sekolahnya. Itu juga bisa. Asalkan Bapak Ibu memberikan dampak apa ya? Ini itu memang bermanfaat loh. Sekolah saya yang pedalaman misalnya, sekolah saya yang seperti ini pada akhirnya bisa berkembang. IT-nya kan karena di poin sekarang itu ada digitalisasi ya. Mau nggak mau kalau inovatif itu harus ada digitalnya. Entah itu hanya sekedar seperti ini, tapi kalau bisa ada digitalisasinya. Jadi dia menjelaskan bahwa dengan sistem informasi terintegrasi, terutamanya perpustakaannya beliau, itu memang akhirnya itu perpustakaan program literasinya lebih jalan daripada sebelumnya. Nah, hal-hal kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa sih sebenarnya kalau menurut saya itu bisa banget untuk diangkat. Pak Isran monggo. Ya, Bu Wilis. Oh iya, Bu Wilis Banyuwangi. Kemenak ya? Kemenak. Kalau Kemenak memang dia jalurnya portofolio, Bu. Jadi berbeda dengan kita yang dari kotak-kotakan, dedikatif, inspiratif, inovatif. Kalau mereka jalurnya portofolio, semakin banyak portofolio, semakin hakinya banyak, semakin banyak peluangnya. Oke, tapi itu sedikit gambaran Pak Anwar, semoga nanti bisa membantu untuk bisa mencari referensi yang lain. Karena memang kalau di Kemendikbud itu sudah kotaknya sudah sangat rigid sekali, mau masuk ke P5, mau masuk ke diferensiasi atau mau masuk ke asesmen, itu semua nanti bisa Pak Anwar kaji. Atau mungkin kalau dengan LMS Pak Anwar lebih mirip untuk asesmen, jadi bisa asesmen untuk satu sekolah atau seperti apa gitu. Mungkin itu juga perlu nanti Pak Ali Anwar untuk kaji lagi lebih lanjut untuk diputuskan. Masih ada waktu ini beberapa pekan lagi
untuk menyempurnakan atau melengkapi datanya. Tidak terasa Bapak Ibu sudah malam juga. Jadi kami mohon maaf untuk kegiatan malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Saya yakin masih banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun yang ingin berdiskusi dengan beliau, Bu Erma. Semoga nanti masih ada kesempatan lain bisa ketemu kembali ataupun nanti di webinar kita berikutnya sambil ada webinar juga sambil kita diskusi. Karena mau tidak mau kebanyakan pemateri kita juga mengangkat tema-tema tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Mulai dari kemarin Bu Elvi, kemudian ada juga Bu Hanjar Giri, semuanya tentang diferensiasi. Cuma bagian-bagian mana yang ditajamkan ini memang berbeda dan itu menjadi menarik. Saya juga jadi banyak wawasan tentang itu semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah kemudian meluangkan waktunya untuk duduk bersama, belajar bersama. Kami dari komunitas guru inovatif, dedikatif, inspiratif mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan administrasi bisa meninggalkan room. Bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan nanti bisa direct chat ke kami, nanti kan coba kami bantu. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.